Guys, satu keluarga ini mudik ke dunia lain. Nah, mereka sengaja perginya malam biar nggak kena macet. Tapi karena itu malam lebaran, akhirnya mereka tetap kena macet guys. Karena semua orang berangkatnya malam, ya udah nih akhirnya mereka antri. Bapaknya ini malah marah-marah dan juga kesal. Tiba-tiba anaknya ini bangun, terus dia bilang, "Pak, aku tadi mimpi melihat bapak-bapak itu." Terus dia bilang, "Kita lewat jalan yang sana aja karena itu jalur alternatif." Tanpa pikir panjang, akhirnya bapaknya gas lewat jalan itu. Nah, akhirnya jalan mereka kan, tapi dia ngerasa kok jalannya beda gitu. Terus ibunya memiliki firasat buruk, akhirnya ibunya meminta untuk putar balik saja. Tapi pas mereka putar balik, yang awalnya jalan tadi mulus jadi berantakan seperti ini. Tiba-tiba jalannya hilang, padahal tadi mereka nggak melewati hutan sama sekali. Akhirnya dia membuka Google Maps gitu ya kan. Terus pada saat dia ngeliat HP-nya, ada panggilan tak terjawab dari bapaknya. Sayangnya di situ nggak ada sinyal, jadi mereka nggak bisa pakai Google Maps. Terus mereka kayak melihat kanan kiri itu ada orang. Tiba-tiba ada yang ngigo. Pas mereka lagi lihat anak yang ngigo, mereka hampir tertabrak sama bus. Berdua. Nah, setelah itu mereka berpas-pasan sama diri mereka sendiri. Mereka ngerasa aneh karena mukanya tegang banget gitu. Terus tiba-tiba mereka melihat kiri kanan mereka itu ada hantu. Serem banget guys hantunya. Ya udah, akhirnya si ibunya ini membaca doa. Nah, setelah ibunya ini membaca doa, tiba-tiba mereka mendengarkan kayak ada takbir gitu guys. Nah, di sini anaknya mimpi lagi. Dia mimpi kakeknya bilang ikutin bus yang nantinya ngelewatin kalian. Insya Allah kalian bakalan selamat. Nah, anaknya pun bangun dan bilang, "Pak, ikutin bus." Bapaknya nanya, "Bus mana?" Tiba-tiba ada bus di belakang mereka. Ya udah, akhirnya mereka ikutin kan bus itu. Dan alhamdulillah mereka selamat guys. Akhirnya mereka pun sampai di jalan raya. Dan ternyata suara takbir itu berasal dari masjid di dekat situ. Mereka pun sampai di kampung halaman. Kakeknya itu cerita kalau kakeknya mimpi mereka itu kecelakaan. Karena nggak enak hati, akhirnya kakek ini nelfon mereka tapi nggak diangkat. Ya udah, kakek ini sholat terus doain mereka. Nah, doa kakek inilah yang membuat mereka itu selamat semuanya guys. Guys, gue yakin banget kalian itu pasti udah nggak asing lagi sama cerita hantu pocong. Tapi kali ini ceritanya itu emang sedikit beda, serem banget guys. Jadi awalnya anak ini selalu pulang ngaji malam-malam dan juga sendirian. Nah, rute dari tempat ngaji ke rumahnya itu emang kayak ngelewatin hutan-hutan belantara gitu guys. Awalnya dia takut banget, tapi karena udah sering dan terbiasa, jadinya dia udah gak takut lagi. Dan sampai suatu hari tiba-tiba pas dia lagi pulang ngaji, dia ngedenger ada suara-suara aneh gitu guys. Awalnya dia pikir palingan cuman kucing, tapi ini aneh banget suaranya kayak suara lompatan gitu. Dia pun ngerahin senternya tuh ke ujung jalan dan ada putih-putih gitu guys. Awalnya samar-samar gitu ya kan, tapi lama-kelamaan putih-putihnya tuh melompat mengarah ke dia. Dan semakin mendekat, ternyata pas sudah dekat itu adalah pocong. Dia dari ketakutan pulang ke rumahnya. Dan pas dia sampai rumah, dia tuh cerita sama ibunya ya kan. Tapi ibunya malah bilang, "Kamu ketemu pocong, kamu peluk gak tadi?" Dia bingung ya kan, dan padu. Nah, dengan perasaan takut dan juga bingung dia jawab kan, "Enggak bu, aku gak peluk." Terus ibunya ini malah bilang, "Cepat kamu cari pocongnya sekarang, terus peluk dia." Terus anaknya nanya, "Loh kenapa bu?" Nah, di sini dijelasin sama ibunya semua. Kata ibunya, jadi di pemakaman agama Islam itu manusia dibungkus dengan kain kafan dan diikat menjadi 3 sisi, di kepala, di leher, dan juga di kaki. Dan setelah 40 hari arwahnya itu akan pergi dari bumi. Tapi kalau tali pocong yang dilepas, dia bakalan gentayangan buat nyari orang bantuin buka tali pocongnya. Dan banyak yang percaya siapapun yang ngebantuin dia buat bukain tali pocongnya akan ditimpa rezeki yang banyak banget. Tiba-tiba pintunya itu diketuk gitu kan. Pada saat pintunya terbuka, ternyata si pocong udah di depan pintu rumah mereka. Terus ibunya ini bilang, "Cepat kamu pulang dan buka tali pocongnya." Akhirnya dengan terpaksa dia melepaskan tali pocong itu. Dan bener dong, setelah itu mereka menjadi orang kaya. Tetapi sayangnya ibunya tuh harus meninggal. Guys, anak ini buta karena ayahnya, tapi dia menyesal bisa melihat lagi. Jadi pada suatu hari anak ini senang banget karena dia mau pergi ke ulang tahun saudaranya. Dan dia dibelikan baju baru yang cantik banget. Pada saat sampai di rumah saudaranya, di tengah-tengah acara dia melihat orang tuanya itu berantem. Selang beberapa waktu orang tuanya itu udah balik lagi ke acara dan kayak nggak terjadi apa-apa gitu, udah baikan lagi. Akhirnya mereka pun pulang, tapi di perjalanan pulang tiba-tiba ada mobil yang nabrak mobil mereka. Mobil mereka terguncang dan anak ini tiba-tiba udah pingsan gitu, nggak ingat apa-apa lagi. Seminggu berlalu, akhirnya dia terbangun dari komanya. Tapi pas dia bangun dia ngerasa semuanya itu gelap. Dia nggak bisa ngeliat apapun, tapi dia bisa mendengar suara di sekitar. Ternyata kata dokter dia ini mengalami kebutaan. Semenjak saat itu hidupnya berubah total. Dia harus dipindahkan ke sekolah berkebutuhan khusus. Di sana dia mulai diajarkan membaca huruf timbul. Orang tuanya juga belikan dia anjing untuk membantu dia jalan. 4 tahun berlalu, tiba-tiba dokter bilang cewek ini bisa mendapatkan penglihatannya kembali dengan menjalani operasi. Nah, orang tuanya setuju, dioperasilah dia. Tapi setelah dia dioperasi, dia malah nggak bisa ngelihat apa-apa guys. Pandangannya itu putih semuanya.
Tapi kata dokter, ternyata semuanya itu normal. Matanya itu butuh waktu untuk beradaptasi gitu guys. Dibawalah dia pulang, tapi pelan-pelan orang tuanya itu suruh dia buat buka mata. Pas dia mulai coba buat buka mata, dia terheran-heran melihat rumahnya itu sudah kosong. Barang-barang di rumahnya udah pada nggak ada, kayak guci dan lukisan. Dia langsung berpikir, oh mungkin semua itu dijual buat biaya operasiku. Dan setelah itu dia nyari orang tuanya kan. Ternyata orang tuanya itu ada di dapur guys. Tapi pas sampai dapur dan dilihat itu bukan orang tuanya, malah sesosok perempuan dan laki-laki yang kurus banget. Pokoknya udah kelihatan tua banget guys. Tapi itu emang orang tuanya, karena orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya selama dia kebutaan. Ternyata bukan biaya operasi aja yang mahal, tetapi sekolahnya itu mahal, buku buat yang dia baca itu mahal, anjing yang dibelikan dia itu juga mahal. Di situ dia benar-benar merasa bersalah sama orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk kerja part time gitu guys, buat bantu-bantu orang tuanya juga. Dan akhirnya sekarang mereka membuka yayasan buat orang-orang buta gitu guys. Guys, gadis ini dari umur 3 tahun sudah makan cabai yang sangat banyak. Sampai akhirnya pada saat dewasa kalian gak akan menyangka apa yang akan terjadi. Jadi pada saat dia berumur 3 tahun, orang tuanya ini sakit demam. Dan orang tuanya percaya kalau makan cabai, demam pun dapat disembuhkan. Melihat ibunya memakan cabai, dia pun juga ikut makan cabai nih. Tapi dia tidak kepedesan sama sekali. Melihat hal itu, orang tuanya kaget dan dibawa dia ke rumah sakit. Setelah itu dokter mengatakan dia nggak kenapa-kenapa. Mungkin kalian mimpi kalau dia makan cabai. Soalnya nggak ada reaksi apapun di perutnya. Pulang dari rumah sakit, mereka mampir makan malam terlebih dahulu. Dan posisinya itu lampu sedang mati. Karena makanan terasa hambar, jadi gadis ini menuangkan garam sebanyak-banyaknya. Tapi pada saat lampu menyala, ternyata itu bukan garam tetapi black pepper. Anehnya gadis ini tidak merasakan pedas sama sekali. Nah pada malam hari saat dia tidur, perutnya tiba-tiba sakit karena mungkin terlalu banyak makan black pepper. Perutnya itu terasa kayak ditusuk-tusuk dengan pisau. Gara-gara hal itu dia harus masuk rumah sakit dan diopname berhari-hari. Semenjak saat itu dia berjanji tidak akan makan cabai lagi. Sampai suatu hari dia melihat ada sebuah perlombaan yang makan cabai dan hadiahnya PS. Nah karena dia tergiur dengan hadiah PS5, dia akhirnya mengikuti lomba challenge memakan cabai terbanyak guys. Dia pun menang karena berhasil menghabiskan cabai sepiring di bawah PS5 itu pulang. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan perutnya itu sakit kayak ditusuk-tusuk lagi. Dibawalah dia ke rumah sakit. Terus si dokter bilang kalau dia itu mengidap penyakit langka, jadi dia nggak bisa ngerasain pedas gitu. Walaupun gitu tetap bahaya bagi organ tubuhnya karena organ tubuhnya yang tersiksa. Bahkan kalau dia memaksa terus, dia bisa mengalami kebutaan. Dari saat itu dia berjanji nggak akan makan cabai lagi. Akhirnya dia sembuh guys. Tapi suatu hari dia pergi ke pesta temennya tadi yang nemenin dia challenge itu. Terus temennya itu minta dia makan cabai buat jadi pertunjukan gitu. Dia nggak mau, dia bilang itu berbahaya buat aku. Temennya bilang ya udah deh nggak usah. Terus dia makan es krim dan ternyata es krimnya itu udah dikasih cabai sama temennya. Bukannya menolong, orang-orang ini malah merekam dia kesakitan. Jahat banget guys mereka ini ya. Perutnya sakit lagi dan dibawa ke rumah sakit. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa guys. Nah semenjak itu dia nggak mau berteman lagi sama teman-temannya ini nih. Guys, gadis ini terlahir dengan kondisi fisik yang sudah tua seperti nenek-nenek. Tapi akhirnya jadi guys, cewek ini pada saat dia lahir dia itu udah tua banget kayak nenek-nenek. Tapi anehnya setiap dia tambah usia, bertambah muda pula juga fisiknya. Nah awalnya orang tuanya itu kaget banget ngelihat anaknya itu lahir dengan badan yang keriput dan juga rambut yang putih. Karena kelangkaannya itu dari kecil udah banyak banget orang yang mau culik dia. Bahkan pada saat di rumah sakit dia udah mau diculik. Untung aja ketahuan sama ibunya. Pernah juga orang tuanya pada saat di taman, anak ini diculik dari tangan ibunya sendiri dengan orang yang sama. Tapi pas mau diinterogasi malah penculik itu udah meninggal di penjara. Jadi nggak tahu nih alasannya itu apa untuk menculik dia. Pernah juga pada saat dia di sekolah ada segerombolan orang bawa senjata terus menculik dia seperti ini. Untungnya dia dipasangkan kalung GPS oleh orang tuanya, jadi orang tuanya itu bisa melacak keberadaan dia. Terus dicegat gitu. Nah sampai di kantor polisi penculik itu pun cerita. Mereka ini disuruh oleh orang penganut ilmu yang mempercayai tentang kehidupan abadi. Dan mereka percaya anak ini bisa ditumbalkan untuk kehidupan keabadian mereka. Dan jadi sekelompok penganut ilmu itu percaya kalau anak ini ditumbalkan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang abadi. Dan siapapun yang bisa menculik anak ini dan diserahkan kepada mereka bakalan dikasih hadiah 10M. Untungnya anak ini nggak bisa diculik kan guys. Kasihan banget ya anak ini. Udah sering diculik, di sekolahnya juga dia dibully. Dia nggak punya teman karena dia kayak nenek-nenek gitu. Mereka nggak mau temenan sama dia. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah, mengharap di tempat barunya itu anaknya itu nggak diculik-culik lagi. Akhirnya pindahlah mereka. Dan sebelum masuk ke sekolah, orang tuanya itu mengoperasi plastik dirinya. Tapi cuma di bagian muka aja, tangannya itu masih tetap keriput. Jadinya dia pakai sarung tangan sambil menunggu kulitnya itu kembali lagi. Karena anak ini kan semakin lama semakin muda. Dan juga di tempat tinggal barunya dia sudah mendapatkan teman baik. Dia juga sudah merasa aman dari pencuri. Tapi dia itu masih trauma guys dengan orang-orang yang ngeliatin dia. Dia tuh ngerasa kayak mau diculik lagi gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin dia tua tetapi dia semakin muda dan cantik seperti ini. Rambutnya hitam dan juga kulitnya itu sudah kencang lagi.